Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman kelas 6. Semoga tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang science lesson atau pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang adaptasi, yaitu tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi. Kita akan membahas tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya dikenal dengan sebutan adaptasi. Bisa dipahami ya? Jadi adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi ini bermacam-macam ya. Coba kamu kenali tumbuhan atau hewan yang ada di sekitarmu. Apa yang mereka lakukan ketika terjadi sesuatu? Coba kamu perhatikan ya. Dalam bukumu halaman 6 dijelaskan yang pertama adalah contoh tumbuhan kaktus. Nah, kaktus ini adalah jenis tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang mampu hidup di tempat yang kering. Kaktus merupakan tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang kering. Kenapa? Karena kaktus pertama memiliki batang yang tebal, akar yang panjang untuk mencari sumber air, dan daun yang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Jadi tumbuhan yang dapat hidup di tempat kering dengan minim cadangan air dalam tanahnya, dia dikenal dengan sebutan tumbuhan xerofit. Bisa dipahami? Selain tumbuhan xerofit, juga ada jenis tumbuhan hidrofit. Dari kata hidro yang artinya air, berarti artinya hidrofit adalah tumbuhan yang bisa atau tumbuh di perairan atau dia merupakan tumbuhan air. Nah, di bukumu dicontohkan jenis tumbuhannya adalah enceng gondok. Coba kamu baca ciri-ciri enceng gondok itu apa? Yang pertama, dia punya daun yang lebar dan berlapis lilin. Kemudian punya batang yang berongga untuk tempat dia menyimpan oksigen. Selain itu, batang yang berongga juga dapat membantu enceng gondok untuk mengapung di perairan ya. Jangan lupa baca supaya kamu lebih jelas. Kemudian selain enceng gondok juga ada teratai. Teratai juga termasuk tumbuhan hidrofit. Ciri-cirinya hampir sama dengan enceng gondok. Coba kamu amati ya teratai. Selain xerofit dan hidrofit juga ada tumbuhan jenis tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini dapat hidup di rawa-rawa atau di tepi pantai ya. Nah, pasti kamu pernah nggak lihat ini tanaman bakau? Kalau belum pernah lihat, coba ini. Nah, tanaman bakau seperti ini ya. Nah, jadi tanaman bakau ini punya akar nafas. Nah, akarnya pada banyak yang keluar gitu ya. Nah, akar nafas ini berfungsi untuk membantu tanaman bakau bernafas. Nah, jadi di dalam tanah atau lumpur itu adalah daerah yang miskin oksigen. Nah, untuk menyesuaikan dirinya,
tanaman bako ini punya akar nafas gitu. Jelas nih ya. Selanjutnya, penyesuaian diri yang dicontohkan dalam bukumu adalah tanaman kantong semar. Nah, kantong semar ini termasuk jenis tanaman yang hidup di rawa di daerah yang miskin nitrogen. Nah, untuk mencukupi kebutuhan nitrogen, kantong semar melakukan penyesuaian diri dengan cara cukup ini gini, dia menangkap serangga. Keren kan? Tumbuhan bisa menangkap serangga. Tapi caranya adalah kantong semar bunganya ini memiliki nektar yang dapat menarik serangga. Nah, kemudian nektar serangganya itu masuk ke dalam kantongnya, kemudian tertutup. Lah, serangga yang masuk ke dalam kantong semar ini akan mati, sehingga kantong semar bisa memperoleh nitrogen dari serangga tersebut. Unik kan? Semar juga termasuk tumbuhan yang dilindungi loh. Yang nggak tahu bentuknya kantong semar bisa lihat gambar ini ya. Nah, kantong semar seperti itu. Selain kantong semar yang memperoleh nitrogen dari serangga, ada juga jenis tumbuhan Venus. Nah, Venus ini bentuknya seperti gini. Nah, jadi daun Venus seperti gambar ini. Nah, ketika serangga masuk di antara daun Venus tersebut, maka daun Venus akan mengatur seperti ini. Kemudian tumbuhan Venus akan memperoleh nitrogen dari yang ada di serangga yang sudah ditangkap itu tadi. Unik juga kan ternyata. Kalau kantong semar dan Venus itu mengeluarkan nektar untuk menarik serangga, kemudian mengatupkan atau menutupkan bagian tubuhnya. Beda lagi sama Drosera. Lah, Drosera ini punya nektar yang lengket. Jadi ketika serangga itu hinggap, Drosera ini ada nektarnya bentuknya lengket sehingga serangganya nempel di situ. Lah, dari serangga itu sama, Drosera juga memperoleh nitrogen. Informasi tambahan, misalnya kamu jalan-jalan lihat pada bulan-bulan seperti ini atau musim kemarau seperti ini, pasti banyak pepohonan yang menggugurkan daunnya. Nah, ada pohon jati misalnya, atau sukun. Kalau kamu di sekolah lihat, itu ada pohon sukun yang menggugurkan daunnya, ada ketapang. Nah, yang tiba-tiba pohon itu daunnya tinggal sedikit. Nah, menggugurkan ya artinya ya. Itu tujuannya juga untuk beradaptasi. Apa bentuk adaptasinya? Pada saat musim kemarau seperti ini, otomatis cuacanya sangat panas. Nah, untuk mengurangi penguapan dalam tubuh tumbuhan tersebut, maka tumbuhan itu menggugurkan daunnya seperti itu supaya penguapannya yang terjadi tidak terlalu besar gitu. Nah, selanjutnya adaptasi yang dilakukan itu sebenarnya tidak hanya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, tapi juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, kamu bisa menyimak bukumu halaman 16 ya. Nah, di situ dicontohkan beberapa tanaman yang beradaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya. Di antaranya adalah melindungi diri menggunakan duri. Seperti kaktus misalnya, di sekitar daunnya yang berlapis lilin itu ada durinya. Nah, ketika orang akan menyentuh atau memetik kaktus, dia akan
terkena durinya. Nah, itu salah satu cara kaktus melindungi diri. Kemudian ada bunga mawar yang batangnya ada durinya juga. Coba kamu kalau jalan-jalan ke Taman Selosia, kamu temukan ya, kira-kira contoh yang lain selain kaktus dan bunga mawar apa ya, tanaman yang dapat melindungi dirinya dengan cara memiliki duri. Selain memiliki duri untuk melindungi tubuhnya, tanaman jenis lain juga melindungi dirinya melalui getah. Nah, misalnya nih karet atau getah pada tanaman patah tulang. Nah, yang nggak tahu tanaman patah tulang nih, kayak gini tanaman patah tulang. Nah, kemudian pohon jarak. Nah, getah pada tanaman akan dihasilkan ketika tanaman tersebut dilukai, misalnya tersayat atau dipetik. Nah, nanti akan keluar getahnya. Nah, getah ini biasanya ada racunnya atau bisa juga lengket ya. Pada tanaman tertentu bisa menghasilkan racun bagi serangga. Jadi, kalau ada tanaman mengandung getah, ketika kamu metik dan tanganmu terkena getahnya, segera cuci tangan ya. Takutnya bisa berefek pada kesehatanmu. Kemudian ada tanaman yang melindungi diri dengan racun. Wah, keren ya, tanaman ada racunnya. Nah, diantaranya adalah misalnya kecubung, tanaman kecubung. Yang nggak tahu tanaman kecubung seperti ini. Nah, kecubung ini bisa menghasilkan racun, menimbulkan efek pusing pada orang atau serangga yang memangsanya. Nah, kebanyakan juga ini kecubung disalahgunakan ini untuk zat adiktif. Nah, kamu nggak boleh mengkonsumsi kecubung ya, nanti bisa pusing. Selain cara melindungi diri dengan duri, kemudian getah, racun, yang terakhir ada cara melindungi diri dengan rambut halus atau yang disebut dengan gelugut atau lugut. Nah, kalau kamu pegang tebu atau bambu lah. Nah, ketika kamu pegang bambu batangnya, kemudian serasa gatal, terus kamu lihat tanganmu itu ada ketempelan bulu-bulu kecil atau rambut-rambut halus gitu, lah itu gelugut ya. Nah, seperti tebu, kemudian tunas bambu itu memiliki gelugut untuk melindungi diri dari pemangsanya. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya atau adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, bentuk adaptasi hewan ini juga ada bermacam-macam. Nah, ada yang beradaptasi terhadap lingkungannya dan ada yang beradaptasi terhadap pemangsanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan terus ya. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga memiliki ciri khas sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Misalkan yang dicontohkan di halaman 44 itu ada yang pertama adalah kelelawar. Nah, kelelawar ini beradaptasi dengan cara kemampuan ekolokasinya. Nah, apa itu kemampuan ekolokasi? Kemampuan ekolokasi yaitu kemampuan yang dimiliki kelelawar untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya dalam keadaan gelap. Jadi, kamu tidak akan menemukan kelelawar pada siang hari kecuali dia dalam keadaan tidur. Kelelawar pada siang hari itu akan tidur, ya benar. Nah, pada malam hari dia akan bangun dan mencari mangsa atau mencari makanannya. Nah, pada keadaan gelap ini, kelelawar mampu mendengarkan bunyi ultrasonik. Kemudian dari bunyi pantul tersebut, kelelawar bisa mendeteksi rintangan yang ada di depannya. Nah, keren
kelelawar ya. Jadi kemampuan ekolokasinya kelelawar tuh ya seperti itu tadi. Kelelawar yang mencari makan di malam hari, ada jenis hewan lainnya adalah burung hantu. Nah, burung hantu ini bedanya, kalau kelelawar ini jenis makanannya adalah buah-buahan. Kalau burung hantu ini jenisnya karnivora. Jadi dia makan seperti daging tikus, kadal, cicak, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, adaptasi yang dimiliki oleh hewan tokek dan cicak. Nah, tokek dan cicak ini makanannya seperti serangga kecil, nyamuk. Nah, kamu pasti heran ya, kenapa waktu tokek atau cicak nempel di dinding itu nggak jatuh? Wah, keren kan, kayak film Spiderman. Nah, karena kaki pada tokek dan cicak ini punya lapisan perekat. Nah, nempel, jadi kayak nempel gitu. Makanya tokek dan cicak itu nggak bisa jatuh walaupun dia nempel di dinding yang vertikal. Selanjutnya, contoh penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya yang dimiliki hewan unta. Nah, unta ini termasuk hewan yang hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Nah, supaya lebih jelasnya, kamu lihat halaman 45 ya. Apa aja ciri-ciri yang dimiliki unta? Nah, contoh yang terakhir yang dijelaskan di buku kalian adalah burung penguin. Burung penguin ini sangat unik ya, karena dia tinggal di tempat yang dingin. Nah, sehingga penguin ini punya ciri-ciri khusus. Apa aja? Kamu bisa simak halaman 46. Nah, penguin ini terdapat lapisan minyak di dalam bulunya, sehingga dia tidak basah kuyup ketika terkena air. Selain itu, bulunya yang gelap itu bisa digunakan untuk menyerap sinar matahari. Jadi walaupun penguin tinggal di tempat dingin, penguin tidak merasa kedinginan. Jadi dia bisa merasa hangat seperti itu. Kemudian kaki penguin juga berselaput. Gunanya adalah untuk berenang. Nah, kenapa penguin berenang? Karena penguin ini makannya ikan, jadi dia harus berenang untuk mendapatkan makanannya. Oleh sebab itu, kaki penguin berselaput. Bisa dipahami ya? Nah, untuk cek pemahaman, silahkan kamu bedakan antara hewan, kata, dan bebek, kemudian tulis dalam kolom yang sudah tersedia. Silakan cek. Kemudian penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Yang pertama adalah serangga atau hewan tertentu memiliki sengat, bisa, atau racun. Misalnya untuk melindungi diri dari musuhnya, ular mengeluarkan bisa. Nah, bisa itu atau yang dikenal dengan racun. Nah, racun ini bisa mematikan pemangsanya. Kemudian selain itu ada sengat. Sengat ini dimiliki oleh lebah. Ya, ada yang memiliki tempurung atau cangkang yang keras. Misalnya pada hewan penyu atau kura-kura. Nah, hewan sejenis penyu atau kura-kura memiliki tubuh yang sangat lunak sehingga cangkangnya yang keras ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak itu. Jadi waktu kalian menyentuh kura-kura atau penyu, maka hewan itu akan masuk ke dalam rumahnya kan. Nah, itulah kegunaan cangkang yang keras, yaitu untuk berlindung hewan lunak seperti cangkang yang dimiliki kura-kura dan penyu. Kemudian ada yang dikenal yang
dengan mengecoh pemangsanya, misalnya autotomi atau memutuskan ekornya yang dialami oleh cicak. Kemudian ada mimikri atau perubahan warna pada bunglon, kamuflase pada kadal atau ular yang warnanya berubah menyerupai lingkungan sekitarnya. Ada juga menyemprotkan tinta seperti yang dilakukan oleh cumi-cumi. Nah, saat keadaan darurat, mereka melakukan adaptasi tingkah laku berupa mengelabui mangsanya. Terus yang terakhir ada hewan yang dilindungi dengan duri-duri yang tajam, misalnya landak gitu ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kamu baca kembali buku tematik terpadu halaman 58 sampai 61. Nah, berdasarkan tayangan tadi bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa macam adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Materi ini juga akan kamu pelajari saat SMP nanti loh. Jadi diingat-ingat ya. Yang pertama akan kita bahas adalah adaptasi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian diri makhluk hidup melalui bentuk dan struktur tubuhnya. Misalnya, struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, dan bentuk mulut. Nah, ini adalah contoh adaptasi morfologi dari struktur gigi. Struktur gigi karnivora sesuai dengan jenis makanannya, yaitu pemakan daging. Herbivora pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah pemakan segala atau pemakan daging dan tumbuhan. Selanjutnya, adaptasi morfologi melalui bentuk paruh. Bentuk paruh itu disesuaikan jenis makanannya. Misalnya, kamu melihat burung. Pasti setiap burung memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda. Seperti ini ya. Misalnya, burung pemakan biji, maka paruhnya pendek dan kuat. Kalau burung pemakan daging, paruhnya ujungnya runcing dan tajam, serta melengkung. Karena paruhnya digunakan untuk mencabik-cabik daging pemangsanya. Kemudian, paruh untuk mencari makanan di lumpur pasti bentuknya lebar dan bergerigi supaya mudah saat menjepit makanan. Kemudian paruh pemakan serangga bentuknya runcing supaya bisa digunakan untuk mematuk atau membunuh serangga. Kemudian untuk burung pemakan ikan atau paruh pemakan ikan bentuknya panjang dan berkantung bawahnya. Kemudian untuk burung pemakan madu sudah dipastikan pasti panjang dan runcing karena untuk menghisap nektar atau madu di dalam bunga. Coba kalau kamu lihat burung-burung pada saat di kebun binatang atau di lingkungan sekitarmu, coba kamu cari tahu ya, itu jenis adaptasi morfologi dari bentuk paruh burung pemakan apa. Nah, adaptasi morfologi selanjutnya yaitu bentuk kaki. Bentuk kaki ini disesuaikan dengan makanan dan tempat hidupnya. Misalnya,
Kaki pada ayam atau burung unta yaitu 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari di belakang tapi tidak sempurna, gitu ya. Karena digunakan untuk mengais-ngais. Kemudian kaki yang dimiliki bebek itu berselaput supaya memudahkan bebek untuk berenang. Yang ketiga, kaki pada burung elang dan raja wali itu memiliki kuku yang tajam, cakar yang kuat dan melengkung supaya kuat saat mencengkram mangsanya. Burung pelatuk, kakinya terdiri atas 4 dan 2 jari berada di depan dan 2 jarinya menghadap ke belakang supaya jenis burung pemanjat ini mudah saat mengkaitkan kakinya pada batang pohon. Kemudian kaki yang dimiliki jenis burung petengger. Jenis burung petengger ini memiliki jari kaki yang panjang dan telapak kakinya datar. Nah, ini juga digunakan untuk memudahkan dia bertengger di ranting pohon. Morfologi selanjutnya yaitu bentuk mulut. Bentuk mulut ini dimiliki oleh serangga. Misalnya, tipe menggigit seperti mulut yang dimiliki oleh belalang. Kemudian tipe mulut penjilat yang dimiliki oleh lalat. Penghisap, tipe mulut yang dimiliki oleh kupu-kupu, dan penusuk, tipe yang dimiliki oleh nyamuk. Jadi saat kamu digigit nyamuk, sebenarnya nyamuk itu tidak menggigit tapi menusuk bagian kulitmu, ya. Adaptasi selain morfologi, tadi ada fisiologi yang kedua. Apa itu adaptasi fisiologi? Yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ingat, fungsi organnya ya. Kalau morfologi tadi tentang kalau fisiologi itu tentang fungsi organ tubuhnya. Jadi setiap tubuh pada makhluk hidup itu memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air. Saat udara dingin, kita sering mengeluarkan urin. Kemudian, burung hantu memiliki penglihatan yang tajam. Supaya apa? Dia jelas, penglihatannya jelas, maksudnya saat mencari makan di malam hari. Kemudian, fungsi dari bunga yang memiliki bau khas, misalnya ada yang wangi, ada yang bau bangkai. Nah, fungsinya itu untuk menarik serangga yang ingin membantu penyerbukannya. Wow, jadi setiap fungsi organ tubuh yang dimiliki makhluk hidup itu sudah didesain sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Adaptasi yang ketiga tadi setelah morfologi, fisiologi, yaitu yang ketiga adalah tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya, ketika mencium bau busuk atau tak sedap, pasti kita akan segera menutup hidung. Itu adalah bentuk adaptasi tingkah laku. Cicak yang memutuskan ekornya itu juga tingkah laku. Cumi-cumi menyemprotkan tinta. Bunglon mengubah warna kulit untuk mengelabui mangsa. Kemudian ada kadal, ular berkamuflase atau merubah warna dirinya sesuai dengan lingkungannya. Nah, itu juga termasuk adaptasi tingkah laku. Ketika kamu mengangkat benda yang panas, kemudian tanganmu terkejut dan kamu mengibas-ibaskannya atau segera mendetikinya dengan air, nah itu juga termasuk jenis adaptasi tingkah laku. Coba
Kalau kamu sedang jalan-jalan keluar atau piknik, kamu lihat hewan atau tumbuhan yang kira-kira dia lakukan atau tingkah lakunya apa ya. Nah, kamu sambil mengamati ya. Oh ya, ada satu lagi contoh, misalnya kerbau. Kalau siang hari itu kan kerbau panas, karena kerbau itu kan kulitnya gelap. Jadi pada saat siang hari kerbau itu terasa panas badannya. Kemudian kerbau berkubang. Berkubang itu berendam di sungai. Nah, untuk mengurangi panas dalam tubuhnya, itu juga termasuk adaptasi tingkah laku. Coba kalau kamu lagi jalan-jalan, kamu cari tahu ya, kira-kira adaptasi apa yang dilakukan setiap hewan tersebut. Nah, itu tadi adalah macam-macam adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga kalian memahami.